Salam jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang intensi misa. Nah, sering kalau kita ke gereja ada kelompok atau pribadi umat tertentu. Mereka menyiapkan amplop, lalu amplop itu diserahkan kepada koster atau kepada pastor untuk diletakkan di altar misa. Nah, apa makna dan nilai dari intensi misa tersebut? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa setiap umat beriman punya hak untuk didoakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi. Nah, hak itu disampaikan dalam bentuk pesan misa tadi, intensi misa yang diberikan kepada pastor. Nah, di sini menunjukkan bahwa umat kesadaran pertama ya, bahwa perayaan Ekaristi merupakan satu-satunya perayaan sakramen lainnya. Karena apa? Semua sakramen lainnya berpusat kepada sakramen Ekaristi. Nah, seluruh sakramen disatukan di dalam kurban Yesus Kristus yang dinyatakan dengan pemakluman Ekaristi Kudus. Nah, rahmat itu akan mengalir kepada intensi-intensi yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, intensi doa itu kapan? Waktu yang tepat untuk disampaikan dalam doa. Nah, sebenarnya dalam tradisi Gereja Katolik, penyampaian intensi itu adalah secara khusus hanya diberikan kepada pastor yang mempersembahkan Ekaristi Kudus. Dalam arti bahwa pastor tidak wajib membacakan intensi itu dalam ibadah Ekaristi, dalam ibadah perayaan Ekaristi. Jadi itu adalah intensi yang dimintakan secara pribadi kepada imam sebagai alter Kristus atau in persona Christi. Jadi dia menggantikan Kristus yang lain. Nah, maka dia punya tanggung jawab untuk mendoakan permohonan umatnya disampaikan. Nah, kapan intensi misa itu didoakan? Tepatnya adalah ketika sebelum memulai perayaan Ekaristi, imam sudah bisa mulai mendoakannya, tapi dalam hati. Nah, itu sebenarnya tradisinya harusnya seperti itu. Kapan lagi waktu yang tepat? Nah, waktu yang tepat juga ketika imam mulai mengangkat doa. Nah, misalkan sesudah tanda salib, imam berkata, marilah berdoa. Nah, ada waktu jeda hening sejenak. Nah, jeda itulah digunakan untuk menyampaikan secara pribadi semua doa-doa intensi. Itu permintaan khusus bagi imam yang bersangkutan, karena di dalam permintaan itu ada yang disebut dengan stipendium. Nah, stipendium ini dikhususkan untuk imam. Nah, kalau disampaikan seperti itu, maka secara logika permohonan itu adalah permohonan umat kepada pribadi imam dalam mempersembahkan Ekaristi. Ya, kira-kira ini sudah jelas ya. Nah, mengapa di gereja selalu diumumkan intensi itu? Misalnya juga ditempatkan yang sering terjadi selama ini, biasanya ditempatkan pada awal perayaan misa. Ada imam yang memang dia menyampaikan, membacakannya secara langsung. Kemudian ada juga imam yang menyampaikan intensi misa itu pada saat sesudah doa umat. Kemudian ada juga yang menyampaikannya secara khusus
pada saat doa syukur agung, diselipkan permohonan-permohonan itu. Nah, semua itu betul sesuai dengan ajaran iman Kristiani. Nah, penting di sini kita pahami bahwa doa intensi misa tersebut di gereja-gereja sering dibacakan. Apa alasannya sampai memang harus dibacakan, padahal intensi itu kan disampaikan untuk pribadi imam, permohonan supaya imam yang bersangkutan mendoakan. Nah, ternyata hal itu dibacakan karena alasan pastoral, karena gereja juga harus menjaga suasana batin umat. Nah, dalam tradisi populer yaitu kebiasaan umat, kalau permohonan atau doanya itu dibacakan secara publik, maka suasana batinnya beda, dia akan merasa bahagia, lega. Nah, ini satu hal yang poin penting di sini adalah ketika imam membacakan intensi misa itu secara publik, di situ imam yang bersangkutan mengajak seluruh gereja atau umat untuk bersama-sama berdoa. Jadi umat itu tidak hanya sekedar mendengarkan bahwa imam membacakan intensi dan selesai. Ada satu pertanyaan lagi yang menarik ditanyakan oleh umat. Apakah intensi misa itu memang wajib harus ada uang? Apakah wajib perlu ada uang? Nah, kalau umat yang memang tidak punya cukup uang, lalu besarannya harus berapa? Nah, itu banyak pertanyaan juga seperti itu. Nah, sebenarnya dalam gereja Katolik tidak menuntut permohonan intensi itu harus berisi uang. Sebenarnya itu adalah kebiasaan populer umat. Kan ada umat yang berpikir bahwa saya mau menyampaikan ucapan terima kasih untuk imam ini karena dia mendoakan. Dan itu besarannya juga tidak ditentukan. Besarannya bebas. Ada uang, tidak ada uang, besarannya kecil atau besar, itu tidak menentukan tercurahnya rahmat Tuhan. Sehingga gereja tidak mewajibkan bahwa orang memesan intensi misa harus ada uang. Dan imam berdasarkan panggilannya, dia punya tanggung jawab untuk mendoakan setiap intensi yang disampaikan kepadanya, baik ada uang ataupun tidak ada uang, besar ataupun kecil. Tanggung jawab imam tetap berlaku untuk mendoakan umat. Saya kira ini sedikit yang baik kita pahami tentang intensi misa. Sekian dan terima kasih, semoga bisa memberikan sedikit gambaran salah satu praktik dalam selesai. Tidak, tapi ketika umat lain mendengarkan, dia juga membawanya dalam doanya bersama di dalam gereja. Nah, itu luar biasa kan, salah satu praktik dalam gereja Katolik, yaitu penyampaian intensi